Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kamu Fafa. Saya merupakan mahasiswa dari uh, Rekayasa Internet dengan NPM 2375833. Oke, pada video kali ini masih bersama modul Metacat pada mata kuliah cyber ya, atau keamanan cyber. Oke, di sini masih melanjutkan untuk pengerjaan lab pada modul 9 ya, dan lab 9 yaitu tentang lab 9237 recommend revolution based of findings. Oke, di sini eh, untuk lab ini kita langsung mendemonstrasikannya langsung menggunakan VM ya, VM ke Linux. Sambil menunggu kita startkan terlebih dahulu. Oke, jadi lab ini seperti pertama ya, seperti biasa kita sebelum masuk ke labnya langsung di sini saya sudah membuat laporan praktikum ya. Membuat laporan praktikum. Aduh, sorry. Ya, ini langsung kita baca ya. Lab 927. Oke, ini yang sini sembari kita menunggu ini running ya. Ini running saya ingin sedikit menjelaskan tujuan. Jadi, tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi kerentanan pada server DVA menggunakan vulnerability scanner Victor dan DVF. Kemudian menganalisis tingkat risiko dari kerentanan yang ditemukan dan memberikan rekomendasi mitigasi untuk setiap kerentanan sesuai tingkat prioritas. Oke. Kemudian lab ini dilatar belakangi yaitu hasil uji penetrasi hanya bermanfaat jika dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata. Oleh karena itu, laporan pentest harus menyertakan rekomendasi mitigasi yang jelas sesuai dengan risiko yang ditemukan. Kemudian dalam lab ini server FWA yang alamatnya dengan alamat 10.6.6.13 akan dipindai menggunakan Nikto dan GPM. Tuh, sehingga diperoleh daftar kerentanan yang kemudian diteliti lebih lanjut. Setiap kerentanan akan diberi prioritas berdasarkan tingkat keparahannya, baik prioritas 1, 2, dan 3. Serta strategi mitigasi yang sesuai. Itu biasa sumber daya yang diperlukan yaitu komputer dan VM yang telah saya running ini ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, part pertama itu mengidentifikasi dan prioritas kerentanan. Nah, di sini untuk menjalankan perintah ini ya, jalan aksi pertama yaitu Nikto minha 10.66.13 min 0 Ventus HTN yang gimana outputnya nanti diharapkan yaitu untuk menemukan kerentanan awal kalau sudah ada ya praktek unsur saja ya yang pertama kita masuk ke VM kita belah layar saja ya kita belah layar saja login terlebih dahulu username kali dan passwordnya kali oke dan sip ke berita info lihat copy juga ya kita copy saja ini dahulu nah sama kita ambil langsung HTML yang diharapkan yaitu seperti ini ya sini ada satu host yang kita tes untuk awal oke soal tes terlebih dahulu nah part 2 ini perform a detail scan CVF to the investigasi the vulnerabilities on the server di tab kedua ini menjalankan grade DVF ya. Nah, ini yang dimana di sini kita akan merunning ini apa ya DVF hingga menunggu nanti hasilnya kita akan login di DVM-nya gitu ya. Login start, kita start DVM-nya hingga tunggu hingga proses running, kemudian kita langsung bisa masuk ke tampilan UI-nya gitu. Langsung saja ya, di sini kita sesuai inputnya ya. Kemudian kita masuk ke part 2 yaitu mengaktifkan dan perintah sudo
start dividend. Benar. Start dividend. Bentar, kita lihat. Loh, nggak bisa. Sudah start. Here. Scanning ya. Nah, kita akan ke tampilan web di UI. Udah GVM ini ya. Mohon sebagai saya. Kita akan akses ke bawah sini ya. Dengan output ini. Terus running ya. Runningnya sama. Running. Ya, kita menunggu sampai ke dashboard ya kan. Box ini. Ya, cuma enggak gitu ya. Oke, terus ya. Kemudian masuk dengan misalnya admin. Ini passwordnya itu kali. Jadi masuk ya. Kemudian enter dari address. Scan, add, icon, text yes. Icon text yes.
Oke, lanjut ya. Kemudian dan kita masuk ke masih bagian ini ya, scan. Bagian scan, kita belah layar saja. Sini masuk ke artikel hacker. Nah, di sini tadi kan masih terhampat di bagian scan ya. Sekarang kita mau down scan dan oke, dan oke, langsung lagi ke VM-nya, kita lagi ya. Oke. Sini nanti untuk IP address-nya itu untuk username-nya kita kasih IP ini IP 10.66.13 dan lanjut kita start scan gitu ya. Kita akan melihat report dari ya sini sini dia. Oke. Iya, tadi ini ya. Kita mulai dari awal lagi ya. Tadi itu ada sedikit error ya. Ini kali. Oke. Oke, langsung masuk ke menu terminal. Kita masuk ke menu terminal. Langsung kita Niko. Dengar ya pelanggaran tadi pengelak. Tombak deh. Nah, tapi kita masih melanjutkan untuk bagian ini ya. Melanjutkan untuk bagian eh start scan ya, scanning ini ya. Hmm, menunggu kita scan dan hasil yang diharapkan, output yang diharapkan. Oke, seperti ini ya. Di sini ada dua tes ya. Selesai buka scan, kemudian report gitu ya. Gitu. Nah, oke, proses ya. Nanti dia akan otomatis ke browser ya. Harapannya seperti ini. Di sini ada tampilan scan-nya dengan IP yang kita masukkan tadi ya. Di tahap kelima melihat laporan hasil setelah selesai buka scan, report, klik bagian pada entry tugas yang baru saja sesuaikan tanggal dan waktu. Oke. Ini nanti ya. Investigasi dan kesimpulan. Oke. Masih proses ya. Baik. Oke, kemudian kita startkan VPN-nya. Kita startkan ya. Already. Start ya, start dulu. Start. Lagi ya. Oke, hasil ya. Em, Sesuai harapan dia tahap pertama yaitu merunning meng-start GVM-nya ya.
Tunggu web dashboard GPM otomatis terbuka. Nanti di sini ada tampilan UI-nya. Ya, dan di proses menunggu ya. Ya, di sini sudah tampil, sudah tampil lah. Nah, untuk usernya ini admin dan passwordnya kali. Set ya. Kemudian kita akan melakukan scan ya, scan text words. Tahap pertama kita melakukan scan yang teks. Sudah ya. Kita masuk ke text user ya, dan masukkan IP-nya yang akan kita masukkan 10.6.6.13 ya. Kemudian kita cari menu scan. Tap scan. Dan lihat, oke sorry. Pegang scan, bukan scan, bisa scan, scan. Oke, kemudian harusnya hasilnya seperti ini ya. Scan ya, kita dua, kita scan lagi ya, kita scan lagi. Kemudian untuk kita scan ya guys. Oke, step 5 itu pilihan dapat. Setelah selesai scan, saya buka scan dan report ya. Ada report, report, kirim tugas masih pada report. Ya, di sini. Jadi kita bisa oke, di sini sudah selesai ya untuk proses scan-nya. Terus saja. Jadi paket dua yaitu rekomendasi. Jadi yang pertama itu operasi.
end of life. Nah, segera melakukan upgrade ke versi sistem operasi yang untuk Windows dan mengimplementasikan patch manajemen polisi untuk memastikan OS selalu terbarui. Kemudian direktori index port menonaktifkan direktori listing di konfigurasi server web, misalnya pada option index di uh, fh gitu. Sebagai alternatif, tambahkan indeks HTML kosong pada setiap direktori yang telah diaktifkan. Kemudian mengclear text transformation via HTTP, yang dimana kita mengimplementasikan SSL TLS, SSL atau TLS untuk memastikan data transmisikan secara terinskripsi melalui HTTPS. Kemudian missing HTTP online cookie dan anti-click checking header not percent, yang dimana menambahkan header X frame option Denny atau same origin pada konfigurasi server untuk mencegah halaman di embed oleh domain lain itu. Jadi kesimpulan pada praktek ini, Rotikum ini menunjukkan pentingnya tidak hanya mendeteksi kerentanan, tetapi juga menyusun strategi mitigasi yang jelas dan terstruktur atau terukur ya. Jadi hasil pemindahan pada DPA server menemukan kelemahan kritis yang membutuhkan tindakan segera, khususnya terkait pembaruan sistem operasi dan penerapan protokol. Komunikasi aman dengan implementasi mitigasi sesuai prioritas yang telah ditentukan. Tingkat risiko serangan terhadap server dan dapat diminimalisasi sehingga keamanan data dan layanan organisasi akan lebih terjamin. Oke. Oke, mungkin cukup dari saya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.